Ya halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan kita di Toko Anugerah Sports. Teman-teman, hari ini saya mau buat video yang berisi, ini isinya pasti teman-teman pada banyak yang tanya. Saya sering dapat pertanyaan ini, kita mau jawab di video kali ini. Nah, ini penting untuk teman-teman tahu menurut saya ya, sebagai penjual. Banyak pertanyaan yang masuk ke saya, kok raket Yonex yang paling mahal-mahal, yang made in Jepang, yang dipakai sama atlet-atlet itu tulisannya padahal tensinya rendah-rendah ya, 4U 28 lbs, paling tinggi 3U lah. 3U yang lebih berat ada di 29 lbs ya, 29 pounds untuk recommended tarikan senar paling kencengnya. Nah, ini contohnya. Ini 77 Pro kayak yang dipakai An Seyoung. Ini 4U G5, maksimum tensinya 20 sampai 28 lbs. Ya, kalau 88S Pro ini yang BP yang dulu Kevin pakai, maksimum 28 lbs juga sama ya, 4U. Bahkan seri terbaru teman-teman kalau lihat ini 99 Pro ini ya, 3U lebih berat, tensinya lebih naik satu aja, jadi 29 lbs ya. Kenapa sih kok tensinya rendah ya, padahal raket yang 400 ribuan aja tensinya bisa tinggi-tinggi sebenarnya. Makanya itu ya, saya sudah bilang ke Yonex, saya sudah bilang, karena memang cenderung kalau untuk teman-teman, makanya lihat kalau raket di harga 500 ke bawah kayak yang bertanding di brand-brand seperti itu, ada Max Bolt, ada Velet, ada yang rame ya, pokoknya model-model itulah. Tensinya kenapa dibuat 30 ke atas? Karena biasanya orang yang awam lihat raket itu dari tensionnya ya, kita nggak bisa mungkiri, karena orang datang kadang-kadang lihat gini, kok saya pemula kayak gini-gini, habis kita tunjukin beberapa raket dia mintanya, kok ini bisa tarian 30 lebih nggak? Sampai kaget saya ya, pemula kok tarian 30 lebih. Orang taunya cuma tension, karena menurut mereka bagusnya raket dari tension. Sebenarnya enggak ya. Kalau kita udah main, udah tahu raket murah, raket mahal, taunya nanti kalian akan tahu ya, dari kesolidan raketnya, bahan raketnya yang membedakan antara raket yang harga untuk entry level sama raket yang high end seperti ini ya. Jadi kok kenapa kalau misalnya raket ditentukan mahalnya dari tension ya, pasti raket yang mahal-mahal seperti ini ya tensinya lebih tinggi. Tapi kan kenyataannya enggak, karena memang dibuat sedemikian rupa, researchnya udah sesuai. Nah, sedangkan terus mesti tanya sama saya, kok terus pemain dunia itu kan kenceng-kenceng ya, apalagi pemain-pemain double ya. Kalau pemain single mah mungkin macam-macam ya seleranya. Kayak Yamaguchi juga nggak tinggi juga, setahu saya malah di bawah 28 ya. Ada yang bilang 26, ada yang bilang 24 ya untuk Yamaguchi, macam-macam. Tapi kan ya itu, makanya preferensi orang macam-macam. Kok atlet itu kok bilang ini 28, punya kok palsu ya? Apa dia kok tarik 31, tarik 32, ada pemain Cina malah tarik 34, kok bisa? Sebenarnya bukan raketnya yang khusus mereka. Mereka raket tuh dikasih teman-teman ya. Jadi sponsor. Kalau rusak ya dibeli lagi. Nah, asal kalian mau ngikuti caranya gitu, kalian kalau patah beli lagi ya nggak ada masalah, karena otomatis kalau raket tulisannya 28 lbs maksimum, kalian tarik di atasnya, mesti banyak yang tanya sama saya, kok aman apa enggak? Nah, itu menurut saya pertanyaan yang agak menjebak ya. Saya pasti bilang, lah gini loh Pak, dalam apapun ya, kita kerja mungkin punya mobil atau apapun, kalau ada tulisannya di situ ada maksimumnya, terus Bapak lebihin, apa aman, kita tanya ya? Pasti enggak. Nah, cuman kalau ditanya bisa apa enggak, bisa. Jadi untuk atlet-atlet itu memang kenceng-kenceng ya tariannya. Saya sendiri kan bolak-balik pernah diundang Yonex, stringing team juga yang di Indonesia Open, kita lihat juga mereka gimana senarannya, ada sampai 34 Arsa Pro 11 Pro itu. Tapi otomatis ya mereka ada waktunya ya. Langgaran kita juga ada yang orang Indo yang mewakili di negara Swiss itu juga bilang, kok pecahan saya pakai nano flare misalnya, karena tarian saya di atas 30 ya. Ya pasti saya bilang gitu ya, terus dia ketawa-tawa aja, tapi kan dikasih ya Mas. Iya, nah sponsor. Jadi kalau misalnya ada rusak ya otomatis disponsor, diganti lagi ya. Mereka sekali bawa itu 10 ya, karena buat apa kalau ada pecah, kalau ada senarnya putus dan lain-lain, dah pasti ya. Tapi itu pun tergantung grade pemain ya. Kalau kalian pemainnya biasa aja ya nggak mau juga Yonex ngasih, tapi mereka itu kan pemain dunia yang sudah sponsor, taken kontrak dan lain-lain. Nah, jadi yang mau saya bilang, kok saya mau ikutin tarian pemain-pemain, nggak masalah, asal kalian udah tahu resikonya ya. Kalau saya raket mahal-mahal gini
Saya biasanya memang nggak kuat kalau saya sendiri, karena saya kan social player ya. Beda teman-teman ya, sama raket yang biasa-biasa. Kalau kalian tarik kenceng mah raketnya yang ikut. Kalau raket gini mah enggak. Ini saya sekaligus kita ngobrol-ngobrol panjang masalah raket ya. Jadi raket segini menurut saya tarikan 26 aja bisa beda sama raket yang 300.000. Saya pernah dikasih dulu raket 500 ribuan ya, tarikan 32. Sama raket saya yang biasa-biasa kayak gini nih, saya punya 88D Pro, saya tarik 28, saya masih nggak kuat. Padahal yang 32 menurut saya masih enteng ya, karena itu perbedaan di jenis raketnya juga ya. Saya sekarang 88D Pro malah saya tarik 26 karena saya nyaman ya. Ngelop nggak ngoyo, opo nggak ngoyo, smash saya juga masih keluar untuk tenaga dan teknik saya ya, yang untuk social player. Nah tapi kan makanya kembali ke masing-masing. Kalau kalian lagi aktif, masih tarkam, masih apa, mungkin tarik 30-31 masih oke. Tapi kalau social player saya rasa ya sesuai selera masing-masing. 28 tuh saya rasa kenceng. Kalau udah senarnya, kalian pilihan senar juga penting ya. Nah ini pada contohnya, saya kasih contoh. Ini pelanggan kita dari Maluku Utara, kota Ternate Tengah ya, dari Ternate, di kota Ternate ini. Ini ada pesen 2 raket, yang satunya ini raket mahal, Astrok 88S Pro Limited Edition. Ini yang Japan Limited Color, jadi warnanya beda dengan yang basic. Ini warna abu-abu, ini 5 juta lebih ya. Kalau ini Astrok 77 Pro yang dipakai An Se-young juga itu, ini 3 jutaan lah ya. Jadi 2 raket ini sudah sekitar 8 juta lebih ya, belum ongkos kirim dan lain-lain. Nah ini request dari pembeli, tarikannya untuk yang 77 Pro dipasang senar aerobike, tarikannya 30-31 ya. Yang ini ditarik 30-32 yang 88S Pro. Apa bisa kok? Nah ini buktinya bisa. Ini tadi saya tarik juga, udah kita kasih logo nih ya. Tapi udah saya kasih informasi juga, Pak, tarikannya 28, tarik 31-32 sih bisa ya. Tapi memang kalau untuk jangka panjang not recommended ya, karena nggak ada yang tahu, kadang sekali pakai atau apa, kadang ada ambles dan lain-lain. Nih biasanya masuk itu nggak kuat ya. Nih suaranya nih ya, 77 Pro senar aerobike, ngeri banget nih suaranya. Ini 30-31, yang ini 88S Pro BP Limited Edition 30-32. Senarnya tapi beda ya, ini ya aerobike boost 0,70 lebih tebel nih. Feel yang udah keras banget. Jadi kalau mungkin pelanggan kita ini suka keras, nih udah enak ya. Nanti sisa dipakai di sana. Kita packing yang rapi dan aman sampai kirim ke Ternate. Nah itu pada intinya bicara kurang lebih kayak gitu. Pada intinya saya ngomong tuh jujur-jujur aja ya, kok saya suka tarikan 31 ya, nggak ada masalah. Asal ada ini loh ya. Kalau pecah ya kalian harus ganti, jangan kayak orang bingung ya. Kalau pecah, kok saya tarikan 32 pecah, saya kenapa ya? Saya masih bingung kenapa saya pada pertanyaan kayak gitu ya. Kalau kalian udah tarikan 32 atau 31, menurut saya itu udah biasa. Raket pecah itu udah biasa. Saya lihat aja biasa ya, karena kita terima dulu reparasi raket pecah-pecah itu seminggu bisa lebih dari 10 batang ya. Cuman sekarang udah nggak terima lagi kita reparasi raket pecah ya. Itu pada intinya kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ada pasti kalau ada lebih dari maksimum tension, ada kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Kalau saran saya, kalau kalian bener-bener kok saya memang pencinta tarikan tinggi, kalian cari bener-bener raket yang tension-tensionnya memang mungkin di atas 30. Dan itu pun saya rasa itu ada waktunya kalau kalian tarik segitu. Dalam sejarah saya ya menyenar itu, mungkin berapa kali senaran, itu tarikan biasa aja ya, mungkin 28 lbs, berapa kali senaran ya, kita bisa hitung. Apalagi raketnya dipakai terus dan lain-lain, itu ada waktunya. Mungkin 10 kali senaran, 20 kali, ada yang sampai 50 kali kalau tarikannya biasa. Tapi kalau tarikannya kenceng otomatis akan berkurang gitu ya teman-teman, yang ngerti ya. Nah itu saya mau kasih tahu teman-teman juga, biar ini jadi informasi. Ini kadang banyak yang malas jelasin ya, soalnya jelasin gini kadang kalau orang yang ngerti dan mau tahu nggak masalah. Tapi kadang-kadang kalau jelasinnya orangnya sudah mau taunya saya mau kayak atlet kayak gini ya, nggak masalah ya. Asal ada ininya ya. Ini video boleh di share untuk ke teman-teman semua, nggak ada masalah kayak gini-gini ya. Ini udah confirm semuanya.
udah enak ya pasti enak. Kalau raketnya gini, senarnya gini ya enak ya, asal nanti disesuaikan lagi sama kesukaan masing-masing. Kadang kan nggak bisa ngomong, skillnya biasa aja tariannya kenceng, tapi kalau dia suka nggak ada masalah ya. Kalau dia hebat tapi tariannya rendah ya apa, lah dia suka nggak ada masalah. Makanya atlet pun itu beda-beda jenis senar yang dia suka, tariannya juga beda ya. Kayak tadi kayak saya kasih contoh Akane Yamaguchi, itu bukan pemain ecek-ecek ya, itu pemain kelas dunia, tariannya juga nggak kenceng karena dia nggak suka pasti. Nah kalau dia suka ya pasti tinggal minta aja ke Yonex yang dia dikasih ya, nggak ada masalah. Tapi ada pemain juga yang khususnya biasanya kalau pemain double memang lebih kenceng tariannya supaya lebih, karena permainannya lebih cepat ya kayak gitu tuh. Tapi kalian makanya sesuai selera. Kalau saya di Malang misalnya dengan kok Malang ya opo kencengnya, misalnya kalian kok Jakarta kencengnya ya opo, kalau tariannya segitu apakah cocok. Nah itu kan banyak faktor lagi ya. Terus seringnya putusnya senar, otomatis tension lebih tinggi, senar pasti risiko putusnya lebih cepat ya. Kalau miss hit dan lain-lain pasti lebih cepat. Jadi menurut saya kalau udah tarian segitu ya jangan ngomel. Kalau ada senar putus, raket putus, udah biasa ya, biasa aja itu. Kalau saya mah sampai kaget kadang, kok ngomel orang ini ya, kadang kok tanya kok putus ya, saya bingung tarian berapa, 31. Wow, saya cuma ketawa aja ya. Itu udah biasa kalau saya mah. Itu harusnya kalian kalau udah tarian segitu udah tahu ya kalau sering putus ya. Pemain tarkam di mana-mana pun udah pasti tahu itu ya. Mungkin teman-teman sekian video kali ini. Terima kasih banyak yang udah order dari Ternate. Ini moga cocok raketnya, udah kita settingin yang terbaik untuk di sana ya. Makasih banyak.